Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kali ini kita akan membahas konsep rumah. Masih berkaitan dengan konsep besar yang kita bahas, yaitu space dan place. Kita mengenal dalam bahasa Indonesia hanya satu kata ya, secara umum, rumah. Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang maknanya berbeda, home and house. Dua-duanya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi rumah. Tapi sebenarnya ada perbedaan mendasar dari dua konsep ini. House mengacu pada bangunan fisik, ya tembok, dinding, lantai, atap, kamar, ruang tamu, dapur, dan sebagainya. Itu house, bangunan-bangunan fisik yang kemudian di dalamnya manusia tinggal atau kemudian mencari keamanan dari alam sekitarnya. Home lebih mengacu pada interaksi seseorang yang tinggal di rumah tersebut dengan rumah tersebut, berkaitan dengan merasa nyaman tinggal di rumah, berkaitan dengan keamanan, rasa aman ketika ada di rumah, berkaitan dengan rutinitas harian yang dia lakukan di rumah, berkaitan dengan emosi yang dia bangun dengan rumah itu, berkaitan dengan merasa nyaman berada di sebuah lingkungan tertentu karena rumahnya berada di sebuah lingkungan yang dia harapkan. Jadi home biasanya anak muda mengatakan sebagai homey, merasa nyaman dan aman di situ. Nah, perbedaan ini halus, jarang kita sadari secara eksplisit. Namun perbedaan ini menjadi sangat jelas kentara ketika kita misalnya bicara rekonstruksi pasca bencana. Di satu sisi pemerintah biasanya menekankan membangun rumah fisik, house. Jadi pemerintah menekankan membangun rumah, house. Bangunan fisik yang itu bisa jadi selesai dalam setengah tahun, beberapa bulan selesai bangunan fisik itu. Tapi biasanya penyintas tidak mencari rumah semata atau bangunan fisik atau house itu. Penyintas bencana biasanya kemudian berusaha mencari home. Mereka berusaha mencari kenyamanan tinggal. Mereka berusaha mencari kenyamanan tinggal bersama keluarga, kenyamanan tinggal bersama lingkungan yang dia kenal, dan seterusnya. Nah, tarik-menarik antara host dan home pasca bencana ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut, dan kita akan ngobrol lebih lanjut tentang hal ini kembali dengan Bang Baharudin selaku salah satu penyintas tsunami 2004. Kalau Bang Bahar kemudian melihat kira-kira tsunami ke depan, misalnya gini, kan Bang Bahar tinggal di pantai. Gimana dong kalau tsunami terjadi lagi? Kemudian apa yang akan dilakukan? Sebenarnya kalau misalnya sekarang sudah ada itu alarm, kita kan berpegang kepada alarm itu yang ada. Begitu punya alarm, kita langsung larian ke gunung. Begitu ada gempa, kita langsung larian ke gunung. Tapi sekarang begitu ada gempa, kami cuma keluar dari rumah, takut rumah kami runtuh lagi. Tapi kalau masalah takut tsunami nggak ada lagi bagi kami. Kenapa? Nggak ada takut ya, karena pengalaman sudah ada. Nggak pernah takut karena nggak mungkin tsunami datang lagi ke tempat kita ini. Kalaupun misalnya gempa besar itu terserah. Tapi kalau gempa kecil-kecilan itu biasa aja bagi kami. Karena kami mengingat kami sebagai masyarakat di Lamptengah itu adalah kami promotor pertama yang pulang ke kampung. Kalau di Jawa itu kan apa itu yang raja yang mempertahankan erupsi itu apa? Raja Keraton Jogja? Bukan, yang waktu longsor itu tenggelam di rumah dia siapa? Mbah apa dong? Mbah Marijan. Juru kunci. Ya. Juru kunci. Dia akan mati juga. Walaupun dia juru kunci mati. Tapi kami tidak berpemenang di situ, Pak Mzaim. Kami tetap berada di kampung karena kami sudah biasa memang demikian. Karena kalau diingat-ingat, Mak Marijan itu kan diberikan penghargaan ya. Tapi di Aceh, begitu kita sudah pulang ke kampung, memang kecil Lamptengah yang pertama sekali pulang ke kampung, tidak ada peduli, tidak ada penghargaan apa-apa. Sebenarnya pemerintah kan memberi perhatian pada kita. Kita sebagai pembawa masyarakat pulang ke kampung, lahan kita tidak hilang lagi. Ini tidak ada perhatian pemerintah sedikit pun. Yang ada cuma perhatian orang-orang luar membangun desa kita, membangun kampung kita. Jadi saya rasa baik sekali, berterima kasih kepada orang-orang asing ataupun
pemerintah asing yang telah membangun kampung kami semua di Aceh. Nah, jadi sebenarnya kalau saya pikir saya ini kan seorang pemimpin yang penuh tanggung jawab. Ini sebuah contoh saya buat. Saya bilang pembangunan rumah yang dibangun oleh GTZ, ya kan? GTZ buat rumah pada kami. Tapi rumah belum siap. Saya sudah berani buat surat penghargaan kepada mereka. Karena pada saat itu bentuk rumah kami mau dirubah. Jadi rumah batu bata menjadi hollow block seperti rumah kita sekarang tempat tinggal kita. Mau dibangun hollow block. Jadi kami sudah punya komunikasi 1 minggu. Tidak mau orang itu tetap bangun hollow block. Tapi pada suatu hari mereka ada pergantian kepala dari GTZ pada KFW pada saat itu. Kami ditelepon sama pimpinan, anak buahnya suruh datang kantor. Pak, hari ini ada pimpinan kepala kantor. Bapak datang minta permohonan pada mereka. Mungkin mereka mau untuk mengganti dari hollow block ke rumah batu bata pada saat itu. Datanglah kami pada masa ini jam 4 sore kami datang ke sana. Komunikasi mereka tidak mau, tetap hollow block. Tapi sambil kami pulang, saya terpikir dalam benak ini kita main sandiwara dengan itu. Saya bilang sama Jenny, sekarang kita makan buah simalakama. Kita sekarang berjuang antara hidup dan mati. Kenapa Pak Kecik? Sekarang kita buat surat penghargaan kepada mereka. Surat apa? Kami berterima kasih kepada KFW sebagai donatur dan apa lagi? GTZ sebagai donatur dan orang bekerja yang telah membangun rumah di dalam Dengol itu sebanyak 200 unit. Tulisnya dalam bahasa Inggris. Kami atas nama masyarakat Lam Dengol Lam Dutu berterima kasih kepada KFW dan GTZ yang telah membangun rumah di Lam Dengol itu sebanyak 200 unit. Jadi besoknya pas pada hari itu pesta saya kawin nikah. Saya undang mereka semua. Termasuk ada datang mantan bupati Pak namanya saya lupa, datang juga hari itu, dan Pak Jaman. Begitu habis makan, saya panggil mereka semua keluar. Bos, sebentar saya bilang mau ngomong. Kenapa? Langsung saya kasih itu penghargaan tadi sudah dimasuk dalam bingkai. Dua-dua, kita 1, KFW 1. Saya kasih sama dia, dibuka. Begitu dibuka itu, langsung dia peluk, dia cium saya. Dia bilang, terima kasih Pak. Besok datang kantor. Jadi alhamdulillah keesokan hari kami datang kantor, langsung dibuat rumah seperti biasa. Rumah batu bata. Itulah siasat kami pada saat itu. Kalau tidak begitu, rumah kami semua hollow block. Kenapa abang tidak mau rumah model hollow block? Karena rumah pertama sudah dibangun batu bata. Jadi orang semua cemburu dengan batu bata. Tidak mau hollow block. Karena 4 unit rumah yang batu bata sudah siap dihuni. Dibalik dengan hollow block orang tidak mau. Apakah merasa tidak kuat dengan atau bagaimana? Menurut masyarakat merasa tidak kuat dan tidak puas. Kalau desain rumahnya ada masalah? Desain rumahnya ya bagus seperti rumah kita sekarang. Tapi tidak mau dengan hollow block mereka. Tapi alhamdulillah semua dibangun oleh KFW itu rumah kami memang kokoh dan kuat. Jadi satu-satunya desa yang pertama sekali pulang ke kampung lah kami Lam Dengol Lam Dutu. Tidak ada desa lain. Orang itu semua ikut kami. Kami setelah membaca itu bisul tak tumbuh di tempat yang sama. Ya. Sampai sekarang masih ada itu. Jadi teman-teman, ketika kita bicara place, tempat, kita akan bicara kenyamanan di tempat itu. Kita akan bicara kalau istilahnya anak muda sekarang homey gitu ya. Kita akan bicara tentang rumah sebagai tempat yang nyaman. Kita bisa beristirahat, kita bertemu dengan keluarga, bercengkrama dengan keluarga, kemudian kita bertemu dengan tetangga, bersosialisasi. Itu adalah rumah, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai home. Dalam bahasa Inggris ada selain kata home ada kata house. Rumah juga bahasa Indonesianya ya.
home dan host. Home ini adalah masalah tadi masalah bagaimana sebuah tempat dimaknai oleh penghuninya, berkaitan dengan kenyamanan, berkaitan dengan keamanan, merasa aman di rumah ini, merasa nyaman di rumah ini, merasa kemudian kebutuhan terpenuhi di rumah ini. Sementara kalau kita bicara house atau bahasa Indonesianya ya rumah juga, itu adalah bicara tentang bangunan fisik. Bangunan fisik ada dinding, ada atap, ada lantai, ada kamar, ada dapur, itu house. Nah, pemerintah seringkali lupa bahwa yang dibutuhkan para penyintas setelah bencana bukan sekedar house. Bukan house sebagai sebuah bangunan fisik, tetapi adalah home. Dan home ini setelah bencana menjadi bagian yang sangat penting untuk proses healing pasca bencana. Ketika orang menemukan home, menemukan rumah mereka setelah bencana, maka proses-proses pemulihan pasca bencana akan lebih cepat berjalan. Dia akan bertemu dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan tetangga, merasa bersatu kembali dengan lingkungannya, dengan orang-orang terdekatnya, merasa saling mendukung satu sama lain. Kemudian merasa ini adalah tanah kelahiran kami, ini rumah kami, bukan sekedar bangunan fisik, tetapi di mana kami bisa tinggal dengan nyaman. Nah, itu menjadi sangat penting. Selama ini yang dipikirkan pemerintah pasca bencana adalah membangun rumah dalam arti house, tapi yang sering dilupakan adalah membangun kembali home atau kenyamanan seorang penyintas. Dan itu berkaitan dengan aspek-aspek yang tadi Bang Bahar sampaikan, bahwa ini adalah tanah leluhur kami. Di sini kami kemudian bisa hidup. Sebagai nelayan kami harus dekat dengan pantai dan seterusnya. Karena itu kemudian dalam konteks pasca bencana, paham-paham seperti ini sering dilupakan dalam rekonstruksi pasca bencana. Bahkan para donor, pemerintah masih sering menganggap paham yang seperti ini sebagai fatalis. Seakan-akan kemudian orang yang kembali ke daerah asalnya dianggap fatalis, dia tidak peduli, dia anti sains, dia anti dengan penjelasan ilmiah tentang bencana, dan dianggap fatalis. Hidup mati itu urusan Allah. Iya, memang kemudian ada aspek bahwa hidup mati adalah urusan Allah. Tapi kemudian ada aspek yang dilupakan oleh para pengambil kebijakan, yaitu aspek sebagai seorang manusia yang tidak hanya hidup dalam ruang-ruang fisik yang dibangun oleh pemerintah, hidup di sebuah rumah di mana ada lantai, dinding, kemudian ada kamar mandi, ada dapur. Iya, itu penting, tapi bukan itu yang penting sebenarnya. Tapi adalah kenyamanan di rumah tersebut. Betapa banyak rumah-rumah pasca bencana, termasuk di Aceh, yang tidak dihuni, termasuk di lereng Merapi yang kemudian cukup lama tidak dihuni karena orang tidak merasa nyaman ada di situ. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang lebih bottom up. Bagaimana kemudian penyintas bencana ingin mereka kedepannya seperti apa, rumahnya bagaimana, di mana, dan seterusnya. Dan pada saat itu kemudian paradigma tentang kerentanan dan ketangguhan menjadi akan berbeda. Orang bisa tinggal di pinggir pantai, mungkin rentan dengan tsunami, tapi sekaligus tangguh terhadap kemungkinan tsunami selanjutnya. Orang bisa tinggal di lereng gunung, rentan terhadap erupsi gunung berapi, tapi sekaligus pada saat yang sama tangguh terhadap kemungkinan adanya erupsi di masa depan. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Di lain waktu kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana kemudian mitigasi bencana dibangun dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.